Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran biofarmasetika. Nah, pada video ini saya akan membahas biofarmasetika sedia nasal dan pulmonal yang terdiri dari dua rute pemberian obat yang memanfaatkan saluran pernapasan sebagai jalur masuk ke dalam tubuh. Nah, mari kita mulai. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu ada anatomi dan fisiologi saluran napas. Nah, saluran napas manusia ini terdiri dari beberapa komponen utama yang relevan dalam biofarmasetika. Bagian yang pertama itu adalah rongga hidung. Di sini itu terdapat epitel bersilia yang bergerak sekitar 1000 kali per menit dan lapisan mukus setebal 5 hingga 10 mikrometer. Luas permukaannya itu mencapai 150 hingga 160 cm persegi dengan vaskularisasi yang sangat kaya melalui plexus Chiesi-Balch. Nah, untuk lebih dalamnya itu terdapat trakea dan bronkial dengan sekitar 23 generasi percabangan yang mengandung sel goblet penghasil mukus. Nah, untuk bagian yang paling dalamnya lagi itu adalah alveoli. Ini merupakan tempat pertukaran gas terjadi. Luas permukaan luarnya itu biasanya besar, yaitu 70 hingga 140 meter persegi. Itu hampir setara dengan lapangan tenis. Nah, ketebalan membrannya itu hanya 0,1 sampai 0,5 mikrometer, di mana itu sangat tipis sehingga difusi obat itu bisa terjadi sangat efisien. Nah, selain struktur fisik juga ada fisiologi penting yang terdiri dari yang pertama itu ada clearance mukosiliar yang membersihkan partikel asing, yang kedua itu ada surfaktan paru yang membantu difusi obat, dan yang terakhir itu ada makrofag alveolar yang memfagositosis benda asing. Nah, pembahasan selanjutnya itu terkait biofarmasetika sedia nasal yang terdiri dari keuntungan dan hambatan. Nah, untuk keuntungannya itu, jadi rute nasal ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat menghindari metabolisme lintas pertama di hati sehingga meningkatkan efektivitas obat. Nah, mukosa hidung yang kaya pembuluh darah memungkinkan absorpsi itu berlangsung cepat dengan onset kerja singkat. Selain itu juga, rute ini memiliki jalur langsung ke otak seperti nose to brain dan cocok digunakan untuk obat protein maupun peptida seperti insulin yang mudah rusak bila diberikan secara oral. Sedangkan untuk hambatannya itu, jadi rute nasal ini juga memiliki beberapa hambatan seperti clearance mukosiliar yang cepat sehingga waktu kontak obat dengan mukosa itu terbatas. Selain itu, enzim di mukosa nasal dapat menguraikan obat, terutama peptida. Nah, volume pemberian obat juga kecil sehingga dosis terbatas. Kondisi seperti rinitis dan sinusitis dapat mempengaruhi absorpsi obat secara signifikan. Nah, topik yang berikut itu adalah jalur nose to brain. Nah, ini adalah topik yang sangat menarik dan inovatif. Nah, salah satu aspek paling menarik dari rute nasal adalah kemampuan mengantarkan obat langsung ke otak melewati sawar darah otak ataupun blood-brain barrier. Ada 3 jalur utama. Yang pertama itu jalur olfaktorius melalui saraf kranial pertama. Obat itu berjalan dari mukosa olfaktorius langsung ke bulbus olfaktorius di otak. Nah, ini jalur paling selektif menuju otak. Yang kedua itu ada jalur trigeminal, itu melalui saraf karnial kelima. Obat ini akan mencapai batang otak termasuk pons dan medula. Dan yang ketiga itu melalui jalur sistemik tidak langsung. Nah, di mana obat ini diserap ke darah dahulu, lalu akan melintas sawar darah otak. Nah, kalau dalam praktik klinis, jalur ini sudah digunakan untuk berbagai penyakit. Contohnya, insulin intranasal untuk Alzheimer, sumatriptan spray untuk migrain, diazepam nasal untuk epilepsi darurat, dan juga yang terbaru itu adalah esketamin intranasal. Itu disetujui oleh FDA tahun 2019 untuk depresi berat. Selanjutnya, biofarmasetika sediaan pulmonal. Nah, untuk sediaan pulmonal, kunci keberhasilan terapi terletak pada ukuran partikel yang tepat. Partikel berukuran lebih dari 10 mikrometer akan tersaring di rongga hidung dan tidak masuk lebih jauh. Sedangkan partikel 5-10 mikrometer terdeposit di orofaring dan trakea. Ini yang menyebabkan efek samping seperti kandidiasis mulut pada penggunaan corticosteroid inhaler. Nah, ukuran optimal itu adalah 1-5 mikrometer, di mana partikel ini mencapai bronkiolus dan alveoli melalui mekanisme sedimentasi gravitasi. Inilah target utama formulasi inhaler. Partikel di bawah 0,5 mikrometer terlalu kecil dan sebagian besar akan diekhalasi kembali tanpa deposit.
Nah, di alveoli absorpsi ini sangat efisien karena membran sangat tipis, hanya 0,1 sampai 0,5 mikrometer. Luas permukaannya itu mencapai 140 meter persegi dan aliran darah yang tinggi itu menjaga gradien konsentrasi sehingga absorpsi itu berlangsung sangat cepat. Bahkan protein dan peptida besar seperti insulin bisa diabsorpsi melalui proses transitosis. Berikut terkait faktor yang mempengaruhi biofarmasetika. Ada 6 faktor utama yang mempengaruhi biofarmasetika sedia nasal dan pulmonal. Yang pertama, volume cairan mukus. Nah, semakin banyak mukus, obat itu semakin encer dan absorpsi berkurang. pH mukus nasal itu sekitar 5,5 hingga 6,5. Yang kedua, laju pernapasan. Inspirasi pelan dan dalam akan mendorong partikel lebih jauh ke alveoli. Sementara kalau inspirasi cepat itu dapat meningkatkan impaksi di saluran atas. Dan yang ketiga itu ada kelarutan dalam cairan surfaktan paru. Nah, obat yang bersifat lipofilik itu lebih mudah larut dan diabsorpsi lebih cepat. Nah, yang keempat itu ada sifat fisikokimia obat, di mana berat molekul, koefisien partisi log P, dan derajat ionisasi sangat menentukan nasib obat. Yang kelima itu ada kondisi patologis pasien, seperti asma, PPOK, dan infeksi yang dapat mengubah deposisi partikel. Dan yang terakhir itu ada terminologi formulasi, yang dimana itu dilihat dari ukuran partikel mmAd, pengukuran liposom, atau peningkatan penetrasi seperti kitosan. Yang berikut saya akan menjelaskan mekanisme deposisi dan absorpsi. Ada 3 mekanisme utama bagian partikel aerosol terdeposit di saluran napas. Yang pertama, inersia ipakasi seperti mobil di tikungan, partikel besar tidak bisa mengikuti belokan aliran udara dan menabrak dinding saluran napas. Ini dominan untuk partikel di atas 5 mikrometer dan terjadi di percabangan bronkus. Yang kedua, sedimentasi gravitasi. Nah, partikel 1-5 mikrometer itu mengendap karena gravitasi di bronkiolus dan alveoli. Proses ini itu meningkat jika pasien menahan napas selama 10 detik setelah inhalasi. Terbukti meningkatkan deposisi hingga 30%. Nah, yang ketiga ada difusi Brown. Nah, di mana partikel ini sangat kecil di bawah 1 mikrometer yang bergerak acak akibat tumbukan molekul udara. Mekanisme ini itu penting untuk nanopartikel obat. Nah, setelah terdeposit, obat itu melewati 5 tahap absorpsi. Yang pertama itu berkontak dengan lapisan ELF, yang kedua masuk ke membran sel epitel, yang ketiga itu difusi transmembran, yang keempat itu melewati membran basal, lalu yang terakhir itu masuk ke kapiler pulmonal dan sirkulasi darah. Topik yang berikut itu ada parameter BA dan BE sediaan inhalasi. Nah, evaluasi bioavailabilitas dan bioekuivalensi sediaan inhalasi lebih kompleks dibandingkan oral karena efek obat itu bekerja lokal di paru dan dipengaruhi oleh teknik inhalasi pasien. Alat yang digunakan itu adalah cascade impactor untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran aerodinamik. Nah, parameter utama yang diukur yaitu mmAd atau ukuran rata-rata partikel, GSD atau distribusi ukuran, FPF itu presentasi partikel lebih kecil 5 mikrometer, dan FPD itu dosis partikel yang mencapai paru. Selanjutnya, strategi formulasi dan evaluasi. Terdapat 3 alat utama penghantaran obat inhalasi, yaitu MDI yang menggunakan gas bertekanan dan memerlukan koordinasi napas, dan DPI yang menggunakan aliran napas pasien untuk menghirup serbuk kering, serta nebulizer yang mengubah larutan obat menjadi aerosol dan cocok untuk anak, lansia, dan kondisi akut. Selain itu, terdapat teknologi lanjutan seperti liposom pulmonal, nanopartikel PLGA, dan kitosan untuk meningkatkan efektivitas absorpsi obat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.